Shalom, berjumpa kembali pagi hari ini dengan Tante Sylvia ya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita mau angkat pujian untuk pagi ini ya. Kita puji dengan sungguh-sungguh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat pagi ini. Sebentar kami mau belajarkan kebenaran firman-Mu. Silakan Bapak, kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu. Dan kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, karena Engkau lah yang bawa kami pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau beri kami pengertian dalam setiap hal yang belum kami mengerti, yang belum kami pahami dalam kebenaran firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya? Pasti sehat dan dalam lindungan Bapa Yahweh ya. Pagi hari ini kita belajar tentang kisah di Kejadian pasal 3 ya. Dengan perikop kejatuhan manusia. Kita semua tahu bahwa manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa itu adalah Adam dan Hawa ya. Karena Adam dan Hawa itu tidak taat pada perintah dari Bapa Yahweh. Nah, ketika Bapa Yahweh menciptakan bumi dan segala isinya ini ya, kita tahu bahwa Bapa Yahweh pertama menciptakan terang, menciptakan cakrawala, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, terus menciptakan semuanya dulu, baru manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan setiap kali Bapa Yahweh menciptakan, Bapa Yahweh pasti bilang, dan Yahweh melihat semuanya itu baik. Dan Yahweh melihat bahwa terang itu baik. Yahweh melihat bahwa itu baik. Jadi pada dasarnya Bapa Yahweh menciptakan bumi dan segala isinya ini adalah untuk tujuan kebaikan. Nah, semuanya untuk hal-hal yang baik ya. Kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Ya, karena supaya semua yang dibutuhkan manusia itu sudah tersedia. Manusia itu pengen makan buah, sudah ada. Coba kalau manusia diciptakan pada hari pertama, dia mau makan apa kalau lapar, ya kan? Dia belum ada tumbuhan, belum ada hewan. Jadi kalau mau makan tumbuhan belum ada, mau makan daging belum ada. Nah, jadi Bapa Yahweh itu hebat ya, sudah menyediakan semuanya sudah terencana sempurna. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa manusia itu tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir karena sebelum kita diciptakan oleh Bapa Yahweh sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kembali ke kisah Adam Hawa tadi ya. Jadi Bapa Yahweh menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan ketika diciptakan, manusia itu ditaruh di Taman Eden. Wah, tamannya bagus, banyak pohon-pohon buah, banyak binatang, dan binatangnya itu semuanya baik-baik, rukun-rukun semua ya, karena belum ada dosa waktu itu. Kemudian datanglah nih si setan dalam wujud ular. Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan ya? Wah, seneng ya. Kemudian Hawa bilang apa? Ya, Bapa Yahweh bilang semua pohon di taman ini boleh kami makan, tapi buah yang di tengah taman itu tidak boleh. Gitu katanya, kalau kami makan buah itu pasti mati. Si Hawa bilang begitu. Setan bilang apa? Enggak, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan tahu yang baik dan buruk. Wah,
setan kemudian mempengaruhi si Hawa. Kemudian Hawa lihat, wah, buahnya kayaknya menarik ya, bikin aku jadi kayak Tuhan ya. Wah, ini Hawa jadi tertarik. Kemudian dia mengulurkan tangan mengambil buah itu, memakannya dan memberikan kepada Adam suaminya. Wah, setelah mereka makan, ternyata, oh, aku udah pakai baju. Aduh, gimana ini? Wah, mereka sembunyi. Gitu. Kemudian ketika mereka mendengar Bapak Yahweh datang, wah, aduh, Bapak Yahweh datang. Sembunyi. Nah, siapa ini yang pernah berbuat salah terus takut? Ada mama, sembunyi. Nah, Adam Hawa juga begitu. Ketika mendengar Bapak Yahweh datang, aduh, suamiku gimana nih? Bapak Yahweh datang, sembunyi. Bapak Yahweh lihat. Hai Adam, Hawa, di manakah kalian? Kenapa aku tidak melihat kalian? Wah, Tuhan, kami di sini. Kami dengar engkau datang, jadi kami sembunyi. Karena kami malu, kami udah pakai baju. Loh, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa kamu udah pakai baju? Wah, kalian pasti makan buah yang sudah aku larang itu ya. Wah, Bapak Yahweh tahu Adam Hawa sudah makan buah yang dilarang. Terus Adam bilang apa? Itu wanita yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan aku buahnya, jadi aku makan. Hawa bilang apa? Aku disuruh sama si ular, katanya enggak apa-apa kalau aku makan. Ular itu ya sudah bohongin aku. Wah, akhirnya Bapak Yahweh menghukum. Sebenarnya Bapak Yahweh sedih, Bapak Yahweh itu, oh, manusia ternyata kok enggak taat ya gitu. Dan jadi dari ketidaktaatan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Manusia yang tadinya tinggal di Taman Eden yang serba ada, semuanya ada, Bapak Yahweh langsung mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Kalian keluar gitu, karena bahaya ini nanti kalau ngambil buah dari pohon kehidupan. Wah, jadi manusia itu disuruh keluar. Taman Eden itu di bumi ya, adik-adik ya, di bumi. Jadi mereka disuruh keluar dari Taman Eden, dan si Adam harus bekerja untuk menghasilkan supaya bisa makan. Si Hawa juga konsekuensinya karena rasa sakit saat bersalin. Si ular, setan, harus berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah. Jadi setiap ketidaktaatan yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari kita lihat di mana-mana ada peraturan ya. Di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan, ya kan? Makan di restoran juga ada peraturan, di pemerintahan juga ada peraturan, semuanya ada peraturan. Dan setiap orang yang melanggar peraturan itu pasti ada konsekuensinya. Orang naik motor tidak pakai helm, katakan Pak Polisi pasti ditilang. Kalau misal murid nih datang ke sekolah tidak pakai seragam, pasti juga ada konsekuensinya, dimarahi sama bapak ibu guru. Di rumah juga kalau tidak taat sama papa mama, pasti papa mama marah, kasih hukuman, papa mama marah, ya kan? Nah, namun Bapak Yahweh itu tetap mengasihi kita, tetap mengasihi manusia. Ketika kita berbuat salah, kita minta ampun sama Bapak Yahweh pasti mengampuni. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa ketika manusia itu mengaku salah, mengaku berdosa, Bapak Yahweh itu ngasih pengampunan. Dan kita harus belajar untuk sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, karena Bapak Yahweh sudah mengampuni. Sekalipun manusia itu banyak berbuat dosa, Bapak Yahweh tetap baik loh, tetap memberkati, tetap ngasih nafas, ya kan? Tetap memelihara, tetap menjaga, melindungi, gitu. Nah, memang secara manusia ketika ada bahwa makan buah itu dia tidak langsung mati secara rohani gitu, enggak ya, cuman dalam arti gini, 1 harinya Tuhan itu 1000 harinya manusia, paham ya? Kalau bagi manusia itu 1000 hari, 1000 tahun, 1000 tahunnya manusia, maaf tadi salah ya, 1000 tahunnya manusia itu 1 harinya Tuhan. 1000 tahun ya, 1000 tahunnya manusia itu bagi Tuhan cuma 1 hari. Jadi kalau manusia itu meninggal di usia 900 tahun, sudah ada 1 harinya Tuhan belum ya. Jadi itu maksudnya manusia bisa
ketika makan buah itu ya hari itu juga kamu mati, artinya mati sebelum 1000 tahunnya manusia gitu, paham ya? Jadi sekalipun manusia berbuat dosa, memang Bapak Yahweh tetap mengasihi, tetap menyayangi kita. Jadi Bapak Yahweh itu baik banget ya, dan dari kebaikan yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita itu, kita juga harus belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih sayang sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh beribadah. Sebenarnya waktu Adam Hawa mau mengambil buah itu, Bapak Yahweh lihat enggak ketika Adam Hawa mau mengambil buah? Lihat, Bapak Yahweh kan maha melihat, maha tahu. Cuman Bapak Yahweh enggak terus stop, enggak, karena Bapak Yahweh itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas ya. Jadi Bapak Yahweh pengen lihat dengan kehendak bebas itu manusia itu taat apa enggak gitu. Karena Bapak Yahweh pengen manusia itu taat karena dari hatinya sendiri, tulus dari hatinya sendiri. Jadi kita belajar juga bahwa ketika kita diingetin mamah nih, papa, ayo ke gereja, ayo sekolah minggu, kita harus dari hati itu, oh ya, aku mau ibadah, aku mau sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus, Bapak Yahweh sudah baik sama aku harus ibadah dengan sungguh-sungguh ya, karena kita bukan robot, kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan dari hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan setiap perbuatan ketaatan kita, ketulusan kita dalam kita mencintai Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, pelayanan dengan sungguh-sungguh, itu juga Bapak Yahweh kasih reward, kasih hadiah buat kita. Pasti ada juga Bapak Yahweh senang lihat kita, Bapak Yahweh jadi lebih memberkati kita gitu ya. Jadi mulai hari ini yuk kita semakin semangat taat kepada Bapak Yahweh dan mencintai Tuhan lebih lagi. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tolong kami juga supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Bapak Yahweh memberkati.